organisasi Korka. Harus diharuskan. Kau husu favor atas Korka ne mai telayane. Halai deh, ida deh. Cepat. Maksud baik. Biar enak, saya berdiri begini saja. Siapa saja yang mau mengikuti Korka berarti harus tunduk pada 3 warna ini. 3 warna ini adalah kekuatan di bumi ini. Kekuatan yang mana? 1. Adat dan kebiasaan. 2. Gereja dan kepercayaan. 3. Pemerintah. Mereka 3 ini harus dan harus. Itu sudah menjadi sumpah Korka. Harus tunduk dan takut kepada 3 yang besar di dunia ini, yaitu adat kebiasaan, gereja ataupun kepercayaan, dan 3 pemerintah. Coba adik-adik bayangkan kalau tanpa mereka 3, apa yang terjadi di dunia ini? Tidak mungkin kita saling menghargai. Tidak mungkin kita saling mengenal. Makanya Korka hadir di tengah-tengah kita. Korka hadir. Izinkan saya untuk mencerita sedikit saja cerita dan sejarah Korka, bagaimana munculnya dan siapa guru itu dan siapa nama guru itu, siapa nama ayah dan ibu dari guru kami, dari guru kita semua. Izinkan saya adik-adik Korka semua harus tahu betapa menderitanya kita kalau membela kebenaran. Tapi kebenaran itu akan menang kalau kita berani untuk berdiri dan membelanya. Sejarah Korka atau yang sering dinama nama panjangnya Mane Kuarai Klarang, nama singkatnya Korka. Mungkin ada yang salah, kau bilang Korka tapi Kor. Panggilnya Korka tapi dibilang Kor. Kor itu Kemanekuan Rai Klarang. Siapa itu Kemanekuan Rai Klarang? Kemanekuan Rai Klarang adalah Z. Dos Santos Naimori Bukar. Sejarah Korka adalah sejarah Bapak Z. Dos Santos Naimori Bukar, adik dari penasehat Bapak Apolinari. Guru besar bernama Z. Dos Santos alias Naimori Bukar. Bukar itu nama adat beliau, nama rumah adat beliau. Beliau lahir pada tanggal 10 November 1969. Ibunda beliau bernama Albina de Arroyo. Ayah beliau bernama Francisco de Rosario. Pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 10 Januari, ibu beliau meninggal. Setelah 7 hari dimakamkan, muncullah bayang-bayang Korka pada bapak beliau, Bapak Naimori Bukar, yang sampai saat ini kita panggil Bu Naimori. Pada saat itu beliau masih berumur sekitar 13 tahun lah. Bayang-bayang itu sudah muncul pada beliau.
tapi dengan umur yang begitu muda selalu tanya kepada kakaknya Apollinaris, "Bu, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana?" Jadi ini yang saya ceritakan karena beliau yang ceritakan. Dan nanti akan Bapak Apollinaris lebih cerita yang lebih mendalam lagi mengenai pribadinya Bapak Nyai Boris dos Santos. Pada tahun 1985 beliau sekolah di SD Negeri Sorong. SD itu berdekatan dengan beliau punya suku. Beliau punya suku itu, desa itu Desa Surukrai, Kecamatan Ainaro, Kabupaten Ainaro, Timor Leste. Dan pada tahun 1986 muncul angin ribut. Angin besar di Ainaro itu. Sampai subuh itu rumah sini deh, subuh seragam itu sesansit. Sampai semua rumah terbongkar. Saat itu angin besar itu tiba-tiba muncul di depan Bapak Jose dos Santos berupa sinar terang. Tiba-tiba di depan Bapak Jose dos Santos muncullah sebuah mobil, dan mobil itu bertuliskan Hadulas Mundur Rai Clara, berputar mengelilingi dunia. Ada sebuah mobil yang bertulis dengan nama berputar mengelilingi dunia. Bapak Nyai Boris merasa seperti di-strong oleh listrik, apalagi saat itu angin besar. Bapak melihat dalam mobil itu ada seorang kakek tua dan seorang anak kecil. Tiba-tiba turun dari mobil mendekati Bapak Nyai Boris. Bapak Nyai Boris bangun dari tidak sadarnya mau pegang jabat tangan. Oh, jabat tangan. Anak yang kecil tadi bilang, "Jangan pegang tangannya, kamu cium kakinya. Kalau kita dua, kita pegang tangan, karena saya kakakmu, kita dua bersaudara." Kakek dan anak kecil tadi adalah misteri. Itu mungkin juga dulu pernah ceritakan ke Bapak Apoli, tapi tadi Bapak Apoli tidak cerita karena itu adiknya sendiri. Jadi tapi Bapak Apoli berani berdiri karena beliau sebagai saksi mata, dan dia juga sebagai Korka senior pertama juga beliau. Karena yang mewatar yang menyampaikan Korka itu ke depan, beliau juga ada di dalam. Setelah Bapak Nyai Boris hilang dibawa oleh kakek tadi selama 3 bulan, tidak tahu bawa kemana. Saat itu guru besar kita hilang, sampai seluruh Ainaro, ayah, keluarga mencari kemana-mana. Kiranya beliau sudah hilang. Dan beliau sendiri tahu bahwa dia sudah mati. Dia di tempat di mana beliau tidak tahu. Selama 3 bulan beliau, kakek dan nenek itu bawa pulang. Beliau, apa yang beliau bawa pulang ada 3, perlu ada adik Korka mereka tahu. Sampai sekarang yang kita percaya dan kita pegang teguh jadi penyelamat kita apa? 1, sebuah salib. 2, sebuah buku. Dan ketiga, sebuah pisau yang saat ini menjadi lambang Korka. Seperti tadi, curiga itu boleh, tapi menuduh jangan dulu. Sampai sekarang beliau, saat itu beliau berlatih sampai seperti tadi
Pak Penasehat bilang pada tanggal 5 di tahun 1995 Bapak John Neves mungkin sudah sama-sama dengan Bapak Penasehat sudah sepakat. Bapak John Neves dengan Bapak Guru, beliau pergi bertemu Kodim 1633 Ainaro. Pada saat itu apa yang dikatakan Bapak Kodim, pada saat itu namanya selalu kami sebut Dandim Mansur. Bapak Marsiano Norman mantan Kepala BIN Indonesia. Waktu itu menjabat sebagai Dandim 1633 Ainaro. Bapak Dandim Mansur katakan kepada beliau berdua, jangan latihan di hutan, latihan di tempat terbuka. Besok saya pergi resmi, kalian punya lapangan. Pada saat itu Bapak John Neves mungkin ada koordinasi dengan Pak Penasehat. Sebenarnya kami tidak biasa panggil Pak Penasehat, kami selalu panggil Bu, karena Bu itu kode Korka. Jadi pada tanggal 3 bulan November 1995 Bapak Kodim resmi organisasi Kemanusiaan Kelaran